Sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima biqadri azamati da'atika fi kulli waqtin wahin. Yang bersama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Ulun Nuha, Ketua Satker COVID-19 RMI PBNU, yang kami muliakan juga, yang kami hormati Ketua Dewan Pembina NTT Bapak Muharram Persawamukti, yang juga beliau selaku Direktur HCMBD Telkomsel beserta jajaran Dewan Pembina NTT, yang kami hormati Ketua Pengawas NTT Bapak Elmi Waidi beserta jajaran Dewan Pengawas NTT, para pengurus pusat, pengurus wilayah NTT di seluruh Indonesia, serta para jamaah NTT dimanapun berada, serta jamaah eksternal yang mengikuti kajian secara virtual di pesantren digital NTT pada siang hari ini. Kajian ini selain diikuti secara live video conference melalui aplikasi CloudX Telkomsel, juga disiarkan live streaming melalui channel YouTube, Facebook, dan Instagram. Jadi para jamaah selain mengikuti melalui video conference ini, mereka juga mengikuti kajian melalui live streaming di beberapa channel tersebut. Baik para jamaah sekalian, syukur alhamdulillah kita sekarang sudah masuki bulan Syawal. Kita kemarin sudah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama sebulan penuh dan juga berlebaran. Alhamdulillah lebarannya pas serentak di hari Kamis kemarin. Tak lupa kami dari pengurus NTT dalam kesempatan yang berbahagia ini mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah SWT, dan juga terus kita mengikuti, bisa terutama mengikuti kajian-kajian yang diselenggarakan oleh pesantren digital NTT. Baik para jamaah sekalian, pada siang hari ini kita mulai kajian di bulan Syawal ini dengan Kiai Haji Ulun Nuha yang bertemakan peran ulama, sosok pahlawan spiritual masyarakat. Apalagi di situasi pandemi saat ini, di mana banyak para ulama kita yang mendahului kita, baik itu beliau yang terkena COVID maupun meninggal di masa pandemi ini, suatu yang cukup berat buat bangsa ini. Wabil khusus kepada para ulama-ulama dari Nahdlatul Ulama, yang kemarin terakhir Kiai Haji Sanusi Bajo ya, dan Pak Kiai ya, yang wafat meninggalkan kita. Mudah-mudahan para ulama yang meninggalkan kita mendapatkan kebaikan sisi Allah SWT, dan mudah-mudahan ilmu yang selama beliau masih aktif bisa menularkan ilmu tersebut kepada para santri-santrinya. Dan alhamdulillah kita salah satu khususnya di Majelis Telkomsel Taqwa ini salah satu santri-santri yang beliau ajar, salah satu yang kemarin meninggalkan kita, yaitu Kiai Haji Agus Sunyoto, yang pas alhamdulillah kita masih bisa mendapatkan curahan ilmu beliau mengisi kajian MDT di awal Ramadan. Baik para jamaah sekalian, untuk bersingkat waktu kami diserahkan pada Pak Kiai Ulun Nuha
yang kami menyampaikan materi kajian pada siang hari ini. Waktunya kurang lebih sekitar 45 menit. Dan nanti 15 menit sesi untuk tanya jawab. Kepada waktu dan tempat kami persilahkan Pak Kiai. Baik, Akhi Al-Kiram Pak Suwarno atas waktu dan kesempatannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna al-iqtisama bihablillahi matin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin tahirin, amma ba'd. Al-Mukarram, para alim, para ulama yang selalu kami hormati, kami muliakan, dan kami harapkan doa dan petunjuk-petunjuknya. Yang terhormat Dewan Pendiri, Dewan Pengawas, dan juga pembina Majelis Taqwa Telkomsel atau MTP, Hina Kiram, Bapak Suwarno, juga seluruh rekan-rekan aktivis Majelis Taqwa Telkomsel rahimakumullah, juga tentu saja sahabat-sahabat, rekan-rekan majelis atau jamaah Majelis Taqwa Telkomsel, dan juga kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bi'idznillah, bi'inayatillah, secara agak mendadak qadarullah, siang hari ini kita bisa berjumpa semata-mata karena kekuasaan dan pertolongan Allah. Di suasana lebaran tentu sangat membahagiakan bisa berjumpa kembali dengan para jamaah, dan kami tentu saja turut mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syiyamana wa syiyamakum wa ja'alanallahu minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tentu saya mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekurangan, kekhilafan selama bergaul dengan Pak Warno dan juga teman-teman jamaah Majelis Taqwa Telkomsel. Tema yang dipilih panitia siang hari ini sangat menarik dan tepat sekali tadi juga pengantar dari Pak Warno. Di tengah suasana pandemi yang masih mengancam kita, kita diingatkan dengan sebuah musibah yang sangat besar yang menimpa kaum muslimin, wabil khusus kaum muslimin di Indonesia, yaitu kapundutnya atau ditimbali atau dipanggilnya kembali para alim, para ulama kita. Kami di Satker Covid RMI PBNU bersama dengan dokter-dokter di Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama, juga teman-teman aktivis lintas lembaga dan badan yang tergabung dalam Aliansi Nahdiyin untuk COVID-19, juga dengan Satgas COVID PBNU, terus memantau dan berikhtiar semaksimal mungkin untuk mendampingi, melayani para kiai dan para santri kita di pesantren-pesantren. Dan dalam catatan kita, di bulan lalu sudah lebih dari 400 ulama yang kapundut atau meninggalkan kita semua. Tentu ini sebuah berita yang sangat memukul kita, karena sebagaimana disebutkan mautul alim, mautul alam, meninggalnya satu orang alim itu sama dengan meninggalnya seluruh alam raya ini. Bisa kita bayangkan kalau lebih dari 400 orang alim, bagaimana kita tidak terguncang
bahkan satu orang alim saja harganya melebihi harga seluruh alam raya ini. Dan selama pandemi ini, kurang lebih sekitar 1 tahun, 2 bulan, kita sudah ditinggal oleh lebih dari 400 kiai kita, nyai kita, para alim dan ulama kita. Belum lagi kalau kita menghitung kehilangan alim ulama dari negara-negara sahabat kita. Belum lama kita juga mendengar kabar beberapa ulama dari Yaman, dari Mesir, dari Saudi, ya, kapundhut wonten ngasanipun Allah. Sekali lagi tentu ini sebuah kabar yang sangat memukul dan menyedihkan. Dan rasanya tepat sekali di tengah suasana yang bersedih karena kita kehilangan panutan kita kehilangan sosok pahlawan kita, guru kita bermudzakarah, kita tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, kita saling mengingatkan, kita juga bermuhasabah, melakukan self review, ya, mengenang jasa-jasa para alim ulama, mengenang jasa-jasa para kiai dan nyai kita, guru-guru kita. Tentu ini juga bagian dari rasa syukur kita karena kita telah menjadi murid-murid beliau. Di sisi yang lain juga mengajak kepada kita semuanya untuk melihat bagaimana sosok seorang guru, peranan beliau ke dalam kehidupan kita, dan tentu dengan itu kita jauh lebih mudah untuk bisa berbakti kepada beliau-beliau. Para hadirin rahimakumullah, Pak Warno, apakah saya bisa izin share PowerPoint saya, mungkin agar beberapa poin bisa lebih mudah diikuti oleh jamaah? Bisa ya? Iya, sabun guys. Ya, saya sudah share. Sudah bisa terlihat ya warna ya? Sabun guys. Ya, ini tema kita. Saya dan kita di Satker Covid RMI PBNU menyebut sebagai para ulama kita adalah sebagai spiritual heroes atau pahlawan spiritual kita. Ya, kenapa dan bagaimana dan siapakah mereka? Mari kita lihat satu persatu. Siapakah ulama? Ya, tentu sudah masyhur, sudah faham semuanya, sudah maklum ya bahwa ulama itu terambil dari kata alim, ya, bentuk jamak dari alim. Ya, jamak itu ya jamak, kalau di bahasa Indonesia jamak itu kita pinjam dari bahasa Arab, ya jamak, lawannya tunggal, ya, bentuk jamak dari alim. Alim itu secara bahasa adalah orang yang pintar, orang yang berilmu, ya, orang yang menguasai ilmu. Di dalam Al-Quran ulama disebut 2 kali, ya, terminologi ulama secara spesifik itu disebut 2 kali, meskipun nanti sinonimnya banyak, ya, kata-kata yang secara terminologi semakna dengan ulama itu banyak disebutkan, ya. Tapi mari kita memulai dari kajian ayat Al-Quran yang menyebut mana ulama itu sendiri. Yang pertama adalah surat Fatir ayat 28, ini sangat populer, dan ini menjadi salah satu pokok pembahasan untuk mengidentifikasi ulama itu sebenarnya siapa sih, ya. Poinnya dari surat Fatir 28 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Salah satu poin terpentingnya di sini adalah identifikasi tentang ulama. Siapa itu ulama? Dalam surat Fatir disebutkan innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hamba Allah yang benar-benar punya rasa khasyah atau takut kepada Allah. Nanti kita akan mendiskusikannya secara lebih detail di belakang. Ya. Kemudian kalimat ulama juga ada di dalam surat Asy-Syu'ara 197. Ya, sengaja saya potongkan dari ayat 196 agar dapat konteksnya, ya. Bagaimana kalimat ulama itu disebut ketika Allah berfirman, wa innahu lafi zuburil awwalin. Sesungguhnya, ya, hu ini
menyebut Kanjeng Nabi Muhammad, ya, tentang kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad, lafi zuburil awwalin, itu sudah ada di dalam zubur. Zubur itu jamak dari zabur. Zabur itu nama dari kitab yang diberikan kepada Nabi Daud, ya, kita sudah tahu semuanya. Ya, awwalin yang terdahulu. Nah, kata zubur ini dipinjam dari kitabnya ya, tapi tidak bermakna bahwa ini spesifik untuk menyebut kitab Zaburnya Nabi Daud, tapi kitab-kitab samawi awalin yang terdahulu. Jadi fenomena kedatangan Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab samawi sebelum kitab Al-Quran diturunkan. Kemudian disebutkan dalam ayat 197 yang kita bahas ini, awalam yakullahum ayatan ayya'lamahu ulama'u Bani Israel. Kalimat ulama ditemukan di ayat ini. Apa tidak cukup, ya, bukti yang datang kepada mereka, sesuatu yang telah diketahui oleh ulama'u Bani Israel, ulama-ulamanya Bani Israel. Nah, menarik ini. Nanti kita kaji secara agak lebih detail agar kita tahu profilnya ulama itu seperti apa menurut Al-Quran. Dua ayat yang menyebut makna kata ulama. Di dalam surat Fatir 28, kalau kita peras ya di dalamnya, ulama itu diidentifikasikan sebagai hamba Allah yang benar-benar takut pada Allah atau khasyah. Ya. Apa pengertian takut? Tentu ini berbeda dengan takutnya anak kecil kepada hantu, atau orang yang punya utang takut kepada debt collector, atau orang koruptor yang takut kepada KPK atau BPK. Tentu tidak. Ya, ini takutnya seorang hamba Allah kepada Allah yang mengandung 3 unsur. Apa itu? 3 unsur itu adalah love atau cinta. Nah, ini modal dasarnya dari cinta ini. Ya. Karena cinta, maka dia takut untuk mengecewakan zat yang dicintainya. Ya. Dengan cara apa dia takut untuk mengecewakannya? Tentu dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya dan semaksimal mungkin menjauhi larangannya, karena tahu kalau dia melanggar atau melakukan larangannya, pasti zat yang dicintainya itu akan tidak berkenan, akan marah, akan murka. Ya. Jadi ini bukan cinta yang membuat orang lari dari zat yang dicintainya, tetapi justru mendekat, karena dasarnya adalah cinta. Dan karena cinta, maka dia ingin taqarrub, ingin mendekat, justru ingin mendekati kepada yang ditakutinya ini, pada zat yang ditakutinya ini, dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan. Karena dia tahu persis, kalau saya menjauhi larangannya, maka insya Allah orang atau zat yang dicintainya ini akan ridho, akan senang. Demikian juga kalau menjalankan perintah-perintahnya. Ya. Poin yang terakhir adalah juga dengan roja atau harapan. Dia penuh cinta, dia takut dengan penuh cinta, dan karena takut dengan penuh cinta, maka dia juga roja, berharap, ya, punya harapan. Ya, jadi ada takut, ada cinta, ada harap. Nah, jadi ada love, tapi ada juga hope, ya, ada harapan. Sama dengan misalnya kalau kita cinta dengan anak kita, atau istri kita, atau keluarga kita. Kita pergi keluar kota, ya, tahu persis, ini kalau hari Minggu, ya weekend, saya tidak pulang, tentu akan mengecewakan mereka. Maka dengan 1001 cara bagaimana caranya saya bisa pulang agar membahagiakan mereka. Kemudian sampai di bandara, pesawatnya sudah mepet banget mau terbang, menyempatkan beli oleh-oleh. Ya, ini kesukaan anak saya, ini kesukaan istri saya. Kenapa? Bukan karena takut akan dimarahin. Bukan karena takut nggak dikasih pintu, gitu ya. Itu kan guyonan saja, gitu ya.
Nah, ini oleh-oleh untuk membuka pintu. Ya. Yang nggak mungkin ya, istrinya nggak bukain pintu. Ya. Tetapi dia tahu persis kalau saya membawa oleh-oleh ini, istri saya akan berbahagia, anak saya akan berbahagia. Ternyata ketika pesawat sudah mau terbang, ada pengumuman pesawatnya gagal terbang, tidak jadi terbang karena tunda dan sebagainya. Dia berusaha 1001 cara untuk bisa mendapatkan tiket dari airline lain untuk bisa pulang. Bukan karena takut, semata-mata takut dimarahin oleh anak dan istrinya, tetapi takut mengecewakan mereka. Ya, demikian juga dia berusaha untuk menyenangkan anak dan istrinya. Sebagaimana hamba Allah ini yang takut kepada Allah bukan karena takut dalam pengertian seperti anak kecil takut kepada hantu, tetapi juga ingin mendekat, justru ingin mendekat dan mendekat. Cara mendekatnya adalah dengan cara menjauhi larangannya dan mengerjakan semua perintah-perintahnya. Nah, inilah sosok ulama. Mereka menguasai ilmu, dan dengan ilmu yang mereka kuasai, mereka betul-betul takut kepada Allah. Takut dalam pengertian yang positif, takut melanggar perintah Allah, takut mengecewakan Allah, takut tidak bisa dekat dengan Allah, takut tidak bisa berjumpa, bersatu dengan Allah. Ya, itulah khasyah. Ya. Karena khasyahnya hanya kepada Allah, nah ini juga bagian penting yang harus kita kaji. Ya. Karena ulama khasyahnya kepada Allah, maka buat ulama itu nggak takut dengan makhluknya Allah. Ya. Ulama itu punya jiwa syaja'ah, berani. Berani apa? Berani dengan semua pihak, dengan semua hal yang bertentangan dengan Allah. Mereka tidak takut misalnya harus melawan kaum musyrikin, orang-orang yang menyembah selain Allah. Mereka tidak takut dengan orang-orang yang zalim kepada mereka sebagai hamba Allah. Mereka tidak takut miskin. Mereka tidak takut diasingkan secara politik. Mereka berani melawan musuh-musuh Allah. Ya, mereka nggak khawatir akan nanti kehilangan jabatan, nanti tidak populer, nanti follower saya pada pergi. Nggak khawatir. Karena yang dicintainya, hatinya, pikirannya penuh dengan Allah. Ya, hasbunallah, cukuplah Allah. Ya, cukuplah Allah bagi mereka. Kemudian konsep ulama dalam Asy-Syu'ara, kalau kita perhatikan, sangat menarik di sini, di mana Allah menyebut secara spesifik ulamanya Bani Israel. Ada apa ini? Ya, ternyata backgroundnya begini, teman-teman sekalian. Allah itu sudah mengirim pesan yang sangat clear di dalam kitab-kitab Al-Awwalin yang terdahulu. Ya. Termasuk kepada kaum Bani Israel. Kita tahu Bani Israel adalah representasi atau contoh dari kaum yang sangat pintar. Maka saya kira ini hubungan antara ulama dan Israel juga ada hubungannya. Karena ini memang faktanya sampai hari ini kita melihat bagaimana orang-orang Bani Israel itu termasuk orang-orang yang dikaruniai kecerdasan yang sangat luar biasa. Ya, sayangnya ngeyelnya luar biasa. Sayangnya mereka berkhianat dengan perintah Allah, dengan perjanjian dengan Allah. Ya, makanya mereka dihukum. Nah, Allah memberikan isyarat yang sangat clear, yang sangat jelas. Termasuk lewat Nabiullah Isa alaihissalam tentang kedatangan kanjeng Nabi Muhammad. Ingat, Nabiullah Isa alaihissalam adalah nabi terakhir dari kelompok mereka, yaitu dari kelompok Bani Israel. Beliau sebagaimana dikutip oleh Al-Qur'an, wa idh qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sudah disebutkan dengan sangat clear. Bahkan kanjeng Nabi Isa menyebutkan ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, namanya Muhammad. Tapi dan itu kemudian ngendikan itu Nabi Isa ini juga diamplify, juga disebarkan oleh ulama-ulamanya Bani Israel. Ya, maka kalau kita ingat sejarah,
Kanjeng Nabi Muhammad ketika pertama kali ada tanda-tanda kenabian, ketika beliau masih kecil, ketika beliau ikut berdagang ke Syam, termasuk juga ketika Sayyidatina Khadijah Al-Kubra yang mendengar kabar tentang nubuwah Kanjeng Nabi Muhammad, mendapatkan wahyu yang pertama, beliau konsultasi kepada para pendeta-pendeta, kepada para ulamanya Bani Israel. Ya, karena mereka tahu, sudah masyhur bahwa ulamanya Bani Israel itu sudah tahu bahwa mereka sudah menyebut bahkan dengan ciri-ciri, bahkan ciri-ciri geografis tempat beliau akan diutus. Maka banyak orang-orang Yahudi dan orang Nasrani yang tinggal di sekitar Makkah dan Madinah, terutama di Madinah. Ya. Tetapi kemudian ketika tahu yang diutus Kanjeng Nabi adalah Kanjeng Nabi Muhammad yang bukan dari Bani Israel, mereka kecewa. Jadi problematiknya kaum Nasrani dan Yahudi ketika ada seruan nubuwah itu adalah syahadat yang kedua, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, mengakui Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Rasul itu problem. Kalau syahadat yang pertama mereka enggak problem, karena memang la ilaha illallah, ya, mereka originally itu menyembah Allah sebagaimana Allah yang kita sembah. Ya. Kalau problemnya kaum musyrik Arab Quraisy itu syahadat yang pertama. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Mereka sulit, ya, harus menghilangkan ilah atau menghilangkan Tuhan-Tuhan dan hanya mengakui satu Allah. Ya, kata mereka dengan nada guyon tadi membuli, Muhammad gimana ini? Kita ini Tuhannya banyak aja masalah nggak beres-beres. Ya, ada sinyal lemah, ada handphone rusak, ada paket data nggak cukup dan sebagainya. Nggak beres-beres. Apalagi ini kamu mengenalkan Tuhan cuma satu. Bagaimana kamu bisa menjelaskan Tuhan yang satu bisa mengalahkan Tuhan yang banyak? Ya, akhirnya kemudian kita tahu, ya, riwayat yang masyhur menjelaskan bagaimana logika Kanjeng Nabi membantah logika mereka dengan mengatakan bahwa kalau kamu punya tuan atau atasan yang banyak, ya, kalau tuan itu zaman dulu ya tuan yang juragan, gitu ya. Kira-kira kamu lebih pusing apa lebih nyaman? Yang satu merintah kamu ke pasar, yang satu perintah kamu ngepal di rumah, yang satu perintah nyangkul di sawah, pusing sendiri, gitu. Kalau kamu punya Tuhan yang satu, kemauannya jelas ini, kamu mudah mengikutinya. Ya, dijawab dengan logika kenabian yang sangat cerdas. Ya. Kembali kepada pembahasan tentang Asy-Syu'ara 197. Dengan gambaran itu, termasuk dengan firman Allah tadi ketika Kanjeng Nabi Isa dan juga diamplify oleh para ulama menyerukan, menyampaikan, hai, ini loh ada. Jadi Nabi Isa itu baru menjadi nabi. Beliau menjelaskan bahwa musaddiqan lima baina yadayya, ya, saya membenarkan kitab-kitab terdahulu termasuk Taurat, minat Taurat, ya. Tetapi saya juga memberikan kabar gembira akan ada nabi terakhir setelah saya, ismuhu Ahmad, bahkan disebutkan namanya Ahmad. Nabi Isa sangat gentleman. Para ulama-ulama Bani Israel saat itu juga sangat gentleman, mengatakan bahwa akan ada nabi setelah Nabi Isa. Sayangnya, ya, ini juga terkandung makna ini, ya, terkandung makna. Sayangnya tidak banyak orang yang mengikuti seruan itu, dan mereka menjadi orang-orang yang maghdubi alaihim, ya, disebutkan dalam surat Al-Fatihah, waladhdallin, yang mereka dimarahi dan mereka sesat. Jadi dengan kata lain, hati-hati kalau tidak mengikuti seruan ulama, ya na'udzubillah, orang bisa menjadi maghdub, dimarahi oleh Allah, ya, dan juga dhalin, sesat di jalan Allah, dari jalan Allah. Dalam konteks ini kita bisa menyimpulkan bahwa ulama adalah sosok yang menguasai ilmu dan berani menyeru kepada kebenaran, tabligh, meskipun aral menghitam menghalang, meskipun jalan berkelok, meskipun hujan badai diselingi dengan petir, ya. Kalau itu sudah sebuah kebenaran, maka ulama akan berdiri. Maka ulama akan menyerukan itu kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad. Itulah sosok ulama. Dari dua ayat ini saja kita sudah bisa tergambar profil ulama seperti apa. Ya. Dilengkapi dengan keterangan, misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menyebut bahwa ulama itu bukan hanya sekedar orang yang menguasai ilmu, tetapi juga mengamalkan ilmu tersebut. Ya, jadi tidak aja selesai pintar, cerdas, punya gelar panjang begitu, ya. Tetapi juga dia
menjalankan ilmu itu di dalam amaliyah-amaliyah sehari-hari, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga seluruh umat manusia. Ini salah satu ciri khas ulama. Kenapa? Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang ada di dalam pointer saya, ya ini potongan hadis dari sebuah hadis yang cukup panjang, ini yang saya kutip potongannya, bahwa innal ulama warasatul anbiya, karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Bayangkan nabi yang begitu mulia, nabi yang mendapatkan tugas untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam, nabi yang ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia, memberikan tongkat estafet warisannya kepada para ulama. Dan dijelaskan di dalam hadis tersebut, wa innal anbiya'a, sesungguhnya para nabi itu lam yurasu dinaran wala dirhaman. Mereka tidak mewariskan dirham dan dinar. Mereka tidak mewariskan harta kekayaan. Jadi kalau ulama itu mewarisi para nabi itu bukan dalam hal diwarisi secara fisik, ada harta, dinar dan dirham di situ. Tetapi innama sesungguhnya kanjeng Nabi itu warasu, para nabi itu mewariskan al-ilma, ilmu. Sehingga kanjeng Nabi pernah bersabda begini di dalam sabda Nabi yang lain, keutamaanku, keutamaan para ulama dibandingkan dengan keutamaan para ahli ibadah itu seperti keutamaanku Nabi dibandingkan dengan keutamaan kalian para sahabat adna, yang paling rendah. Jadi bandingannya sahabat kanjeng Nabi yang paling rendah itu ada ahli ibadah, kanjeng Nabi para ulama. Saking istimewanya ya derajat ulama. Dalam hadis yang masyhur juga disebutkan faqihun wahidun mutawarri'un, satu orang fakih, satu orang alim ya, yang juga wara, itu asyaddu ala syaitan, jauh lebih berat bagi syaitan, jauh lebih menakutkan syaitan, dengan kata lain berarti lebih mulia di sisi Allah, min alfi abidin, dibandingkan dengan 1000 ahli ibadah, mujtahidin jahilin wara'in, meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia juga wara ya, tetapi dia jahil, dia tidak menguasai ilmu, itu setan tidak takut dengan mereka. Setan justru lebih takut kepada satu orang yang faqih, satu orang yang betul-betul alim, menguasai ilmu. Para hadirin rahimakumullah, ini hal yang sangat menarik, karena kenapa derajat ulama begitu tinggi? Kita tahu abid, ahli ibadah itu adalah hamba Allah yang juga sangat dicintai oleh Allah. Ya, kenapa ini membedakan ulama itu dibedakan dengan abid? Ya, karena memang menurut Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin disebutkan bahwa orang hidup itu ya isinya kalau nggak alim, abid, orang yang pintar dan orang ahli ibadah. Selain dua kelompok orang ini sampah. Jadi jangan sampai kita tidak menjadi dua-duanya. Jadi kalau kemudian kita bilang, oh ternyata ulama itu lebih baik daripada 1000 ahli ibadah, ya udahlah, kita nggak bisa jadi ulama ini, ya sudah terlanjur ini. Dulu kita ini nggak sempat ngaji di pondok pesantren, habis itu setelah tua kita sibuk bekerja, berangkat pagi, pulang malam. Kapan kita jadi ulama? Jadi oke lah, kita sudah nggak bisa jadi ulama. Ya meskipun nggak seperti itu, ya nggak seperti itu pemikirannya. Ini saya lagi mengikuti pola pikir orang yang tidak benar. Gitu. Terus sekarang kerja, ya nggak sempat juga belajar, ya sudahlah kalau begitu pilihannya kedua ahli ibadah. Oh tapi ternyata orang ahli ibadah itu kalah tenar nih, kalah keren sama ulama. Justru saya juga nggak jadi ahli ibadah, jangan kayak gitu, ya jangan sampai nggak jadi ulama, nggak jadi juga ahli ibadah. Gitu. Dan ulama itu pun jangan bayangkan kategorinya hanya orang yang berpidato, mengajar dengan kitab-kitab yang tebal di pesantren-santrinya ribuan, tidak. Ya, kita semua bisa menjadi sosok ulama. Kita harus yakin dengan rahmatnya Allah. Kalau kita baca sejarah Syekh Jamil Jambek, ya itu
mendapatkan hidayah berangkat ngaji ke Makkah ketika usianya sudah lebih dari 40 tahun. Dan selama perjalanan 40 tahun ini, wah luar biasa. Ya, arus kehidupan pada saat itu ya memberikan cobaan dan godaan kepada beliau. Tapi begitu beliau ngaji, umur 40 tahun, dia sungguh-sungguh ya, beliau betul-betul serius ngaji dan menjadi ulama yang sangat luar biasa. Ya. Beberapa tahun yang lalu viral ada seorang satpam ya, anggota security di Jombang, umur 60 tahun lebih, ya 62 atau 65 tahun, diwisuda menjadi penghafal Al-Quran. Dan setelah diselidiki ternyata beliau menghafal Al-Qurannya ya baru setelah beliau pensiun dari Angkatan Laut. Beliau pensiun dari Angkatan Laut kemudian jadi satpam. Bilalah qadarullah kersane Gusti Allah, beliau jadi satpam di sebuah pesantren Al-Quran anak-anak. Dia baru memperhatikan anak-anak baca Al-Quran, kemudian murajaah ya, kemudian nambahin hafalannya. Lama-lama yang namanya satpam kan pada saat-saat tertentu punya waktu yang cukup longgar. Beliau ikut menghafalkan Al-Quran, beliau ngaji. Alhamdulillah, ya, ini memberikan motivasi, semangat kepada kita. Ya, ternyata beliau bisa hafal Al-Quran dalam usia senja karena bahkan sudah selesai pensiun. Ya, tapi jangan pula ini nanti cerita ini kemudian dimaknai, ya udahlah kalau begitu nanti saya ngajinya setelah pensiun aja lah. Ini saya masih sibuk kerja ini Pak Warno. Siang-siang ini banyak tumpukan kerjaan, masih harus bikin presentasi, nanti sore meeting sama atasan, besok ketemu customer. Jadi kapan kita ngaji? Ya nanti kalau pensiun aja, itu ikut cerita yang disampaikan oleh Pak Ulun itu ada satpamnya. Ya, belum tentu kita bisa seberuntung beliau berjumpa atau cukup waktu, ya cukup waktu. Kita nggak tahu mata dunia sunnah ya taksibu qadan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan kita lakukan besok. Ya, malaikat maut bisa menjemput kita kapan saja. Maka ya harus kita mulai dari hari ini belajar. Hadirin rahimakumullah. Dari keterangan ini juga kita mendapatkan profil ulama, ya. Ulama yang digambarkan oleh Allah dalam dua ayat tadi, ya. Kalau kita perhatikan dua kata ulama di dua surat yang terdahulu yang tadi kita sudah sebutkan, surat Fatir dan surat Asy-Syu'ara, itu dua-duanya dalam konteks ma'rifat. Ya, ini belajar bahasa Arab sedikit. Jadi dalam bahasa Arab, sebagaimana dalam bahasa-bahasa lain, ya ada terminologi ma'rifat dan nakirah. Ya, ma'rifat itu artinya sudah spesifik, sudah tertentu. Nakirah itu sebenarnya umum, ya umum. Kalau dalam bahasa Inggris itu salah satu tandanya dengan the. Ya, kalau kita berbicara misalnya woman itu perempuan, itu bisa perempuan siapa saja dan mana saja. Tapi kalau the woman itu berarti spesifik perempuan tertentu. The book itu berarti buku tertentu. Itu ma'rifat, yaitu spesifik. Kalau kita perhatikan, dua kata ulama di dalam dua konteks ayat tadi adalah ma'rifat, artinya sudah tertentu. Maksudnya bagaimana tertentu? Maksudnya Al-Quran membicarakan ulama itu bukan dalam konteks sekedar orang yang menguasai ilmu, sekedar orang yang pintar, sekedar sarjana, sekedar orang yang bergelar profesor, bukan. Ya, meskipun secara makna bahasa ulama ya orang pintar ya siapa saja, ya. Zaman dulu ahli kimia ya disebut sebagai ulama kimia, ya. Jadi ahli kimia pun disebut sebagai ulama kimia. Ahli matematika ya itu disebut sebagai ulama juga, ya. Disebut sebagai ulama yang ahli di bidang matematika. Ya, jadi kurang lebih mungkin Einstein itu juga bisa disebut sebagai ulama. Ya. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Karena apa? Karena perhatikan konteks kalimatnya adalah ma'rifat. Jadi Al-Quran ingin membicarakan konteks ulama ahli menguasai ilmu, tapi dalam konteks spesifik tertentu. Yaitu apa? Yaitu yang sudah diulas di dalam surat Fatir 28 dan Syu'ara 197. Khosyah hanya takut kepada Allah dan tabligh menyeru kepada kebenaran. Sikap khosyah itu dituruni juga dari para nabi. Ya. Sikap tabligh itu juga dituruni dari para nabi. Maka tepat kalau kemudian yang kita sebutkan tadi hadis Nabi
An ulama warasatul anbiya. Ya. Sikap khusyuk dan tabligh itu ketika bersatu menjadi satu kesatuan. Ini menarik ya. Ini kita memahami konsep ulama dari aspek bahasa yang nanti maknanya memang membawa kita kepada pengertian ulama yang sesungguhnya agar kita tahu profilnya ulama seperti apa. Apa sih yang terjadi dari para nabi ketika mereka diutus oleh Allah? Ya, para nabi itu sangat sedih. Para nabi itu sangat berduka cita ketika mereka mengenal Allah yang begitu luar biasa, Rabbul Alamin. Ya, kalimat Rabb nanti juga ada hubungannya dengan ulama. Ya, ternyata dicuekin, ya, ternyata dikacangin itu oleh orang-orang yang mereka dakwahi. Jadi mereka bukan bersedih dakwahnya itu nggak diterima, bukan karena mereka dikacangin, nggak dikasih job dakwah itu misalnya, ya, atau tidak ada yang ngikutin pengajian. Bukan itu kesedihan mereka, karena mereka tahu bahwa ini adalah jalan kebenaran. Mengenal Allah adalah sebuah keindahan dan sebuah kedahsyatan yang sangat luar biasa, tapi mereka nggak mau ikut, mereka nggak mau dikasih tahu. Itu yang mereka sedihkan. Ya, dikasih tahu jalan yang lurus, jalan yang benar. Tul, ya, kalau orang sekarang begitu, ya, Tul, itu kamu harus belok kanan di jalan itu, jangan belok kiri. Harus belok kanan untuk berjumpa dengan Tuhanmu. Ini loh caranya begini, beriman kepada Allah, sholat, puasa, zakat, bersedekah. Itu jalannya ke kanan, bukan ke kiri, jangan ke kiri. Orang-orang itu tetap mau ke kiri. Itu mereka itu gondoknya itu gimana? Bukan karena marah mereka dicuekin, dikatain, enggak, biasa aja. Tapi mereka sedih. Sedihnya karena umatnya tidak selamat. Sebagaimana kesedihan Nabi Nuh, sebagaimana kesedihan Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim itu bahkan pernah berkata-kata bahwa innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi la ya'buduka ghair. Saya sungguh sedih karena melihat tidak ada satu orang pun, maksudnya sedikit, ya, bukan tidak ada sama sekali, yang tidak menyembah Engkau ya Allah, padahal Engkau adalah zat yang menguasai seluruh alam raya ini, zat yang menguasai hari pembalasan, zat yang nanti akan kita kembali kepada, zat yang maha kuasa. Kok mereka pada nggak mau? Mereka sedih. Karena mereka sedih itulah, ya, ini dalam khosyah itu takut dengan penuh cinta karena mereka ingin bersama-sama dengan umatnya di surga. Ternyata mereka melihat, oh, umatnya kok dikandani dong, ngeyel. Mereka kemudian tabligh, mereka kemudian menyeru, dan itu menjadi sifat wajib bagi para nabi dan para rasul. Ya, tabligh itu adalah salah satu. Mereka pasti menyeru, mereka berdiri. Mereka tidak mungkin kemudian, gua males nih, orang pada ngeyel dikasih tahu, udahlah, capek gua, pensiun aja dah, gitu. Atau saya ternyata berdakwah kemana-mana, bukannya saya dikasih penghormatan, bukannya saya dikasih kemuliaan, tapi malah saya dilemparin batu, dilemparin kotoran onta dan sebagainya. Tidak peduli. Mereka bahkan berani meregang nyawa. Kenapa? Karena ingin menyerukan kepada kebenaran, menyampaikan jalan kebenaran kepada umat. Pada kita semuanya orang awam, orang umum. Ya. Dan itu didasari rasa khosyah, didasari rasa cinta. Maka mereka, subhanallah, profilnya para ulama ini, hidupnya yang dipikirkan 100% umat. Umatku, jamaahku. From A to Z, dari A sampai Z, yang dipikirin itu umat. Yang dipikirin itu murid-muridnya. Maka kemudian dengan segala macam perjuangan, bukan hanya peluh darah kalau perlu. Ya, para ulama-ulama dulu berani membela kebenaran, bahkan harus berhadapan dengan penguasa. Ya, jadi kalau kita membaca kisah-kisah ulama-ulama terdahulu, ya, kita harus bersyukur hidup di Indonesia, masya Allah, ya, dimana orang itu bebas ngaji seperti ini. Loh, Anda ini para profesional, ya, tengah hari diberi waktu untuk ngaji, masya Allah, ini nikmat yang tiada tara, ya, yang belum tentu. Aku yakin itu tidak semua perusahaan, ya, yang memberikan kesempatan para karyawan yang ngaji di tengah waktu siang hari seperti ini, meskipun ini kita ngambil waktu di jam istirahat. Ini perjuangan ulama, ya. Dan ulama-ulama terdahulu,
untuk sampai kepada level seperti kita yang sekarang kita nikmatin. Waduh, subhanallah ya. Mereka harus menghadapi penguasa yang sudah siap dengan senjata. Mereka harus menghadapi ancaman, kamu kalau tidak ikut saya, kalau tidak ikut paham saya, kamu dipenggal, kamu dipenjara, nggak peduli. Ya. Dan mereka betul-betul fully dedicated. 100% waktunya dipersembahkan untuk umat. Bahkan karena fully dedicated itu, banyak ulama yang nggak sempat mikirin urusan pribadinya. Ya, coba Anda buka itu, Google, lacak itu. Ada berapa ulama-ulama besar yang bahkan sampai tidak sempat menikah. Karena apa? Karena yang ada bukan beliau tidak mengikuti sunnah Rasul. Bukan. Mereka tahu persis tentang sunnah Rasul itu. Tapi kesibukannya memikirkan ulama, sehingga kebutuhan dalam tanda kutip pribadi seperti menikah menjadi nomor 2, menjadi nomor 13. Sehingga misalnya Imam Nawawi yang kita sekarang bisa baca banyak sekali kitab-kitabnya yang kita pelajari, salah satunya adalah kitab hadis kecil yang sangat populer, Arba'in Nawawi, ya, dan puluhan kitab-kitab atau bahkan ratusan kitab lainnya. Dia adalah salah satu murid paling ngetop dari Imam Syafi'i. Dia nggak sempat menikah. Bukannya nggak mau ikut sunnah Nabi, nggak punya waktu, nggak punya pikiran, nggak punya passion bahkan sampai ke sana. Karena mikirin umat, jamaah. Ya, itu yang dia pikirkan. Ya, makanya juga disebutkan. Nah, ini penting ya untuk kita pelajari. Kenapa kok disebutkan sampai lebih utama daripada ahli ibadah? Ya, karena ahli ibadah itu sekali lagi bukan berarti ahli ibadah jelek. Ya, ahli ibadah bagus. Ya, harus kita ikuti dan kita harus berjuang berikhtiar menuju ke sana. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan ulama, syaitan jauh lebih takut. Satu orang alim dibandingkan dengan 1000 ulama. Karena apa? Karena ini bedanya. Ya, kalau ahli ibadah fokus pengabdiannya kepada Allah itu untuk dirinya sendiri. Ya, orang sholat, kemudian orang puasa, orang haji, untuk siapa? Untuk dirinya sendiri. Ya, berdoa agar ibadah saya diterima, masuk surga, dihindarkan dari neraka. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Tapi ulama yang dipikirkan adalah umat. Ya, ini karena tadi berangkat dari khosyah dan tabligh. Saking memikirkan umatnya sampai sebegitu rupa, ada sebuah kisah masyhur Imam Syafi'i. Suatu hari Imam Syafi'i bertandang ke rumah muridnya, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini dikenal sebagai seorang ulama yang juga ahli ibadah. Ya, beliau ini kalau sholat malam itu bisa sampai pagi. Ya, terus qiyamul lail sholat terus begitu. Nah, suatu hari Imam Syafi'i bertamu ke rumah beliau, ya, dan begitu sampai ke rumah beliau, karena Imam Ahmad adalah seorang murid, beliau sangat menghormati Imam Syafi'i. Ya, beliau kalau orang Indonesia itu menyambut dengan segala macam penghormatan yang bisa dilakukan, sehingga sampai mengherankan putrinya Imam Ahmad. Karena kemudian putrinya Imam Ahmad setengahnya tidak rela dalam hati. Ini siapa tamu saya? Ini tamu keluarga saya ini. Kenapa abahku sampai sebegitu rupa menghormati? Ya, takdimnya sebegitu rupa. Padahal abahku ini dikenal sebagai orang yang sangat alim sekali, orang yang ahli ibadah. Kok sampai sebegitu rupa? Ya, setengahnya nggak rela sehingga sampai putrinya ini berani bertanya kepada Imam Ahmad. Ya Abdi, kenapa engkau begitu rupa sampai menghormati tamu? Siapa tamu itu? Ya, itu adalah Imam Syafi'i, guru saya. Nanti kami bisa melihat ya bagaimana kealiman beliau, bagaimana derajat beliau sehingga saya menghormati beliau seperti itu. Nah, apa yang dilakukan si putri ini? Karena penasaran, ya, malam harinya si putri ini mengamati. Ini kalau abah saya sudah tahu setiap malam sholat malam sampai pagi, ya berzikir sampai pagi, habis waktunya untuk ibadah. Bagaimana dengan tamu ini? Apakah dia beribadah lebih keras daripada daripada abah saya? Gitu. Sehingga sampai dipantau, dilihatin, gitu ya, diperhatikan. Apa yang terjadi? Sampai pagi si putri ini kecewa dan komplain pada ayahnya. Abah, tadi malam saya perhatikan tamu abah yang abah hormati itu. Ternyata beliau itu nggak sholat sunnah, ya sholat wajib, sholat sunnah secukupnya, tidak sholat sunnah seperti engkau, tidak ibadah seperti engkau. Ya, saya perhatikan beliau itu cuma duduk di kursi,
habis itu merenung, habis itu berdiri, mondar, mandir, mondar, duduk lagi, nulis gitu ya, merenung lagi, diam lagi. Masa orang yang seperti itu kamu hormati sedemikian rupa? Nah, Imam Ahmad sudah tahu, karena beliau itu muridnya, ya, dia tahu siapa gurunya. Maka kemudian untuk menjawab jawaban putrinya ini, dipertemukanlah putrinya dengan Imam Syafi'i. Lalu disampaikanlah pertanyaan ini. Lalu Imam Syafi'i menjawab dengan penuh takzim, ya. Oh, putriku, tepat sekali apa yang kamu perhatikan. Kebetulan tadi malam saya sedang memecahkan masalah 30 sekian masalah umat yang harus saya pikirkan dan harus saya carikan solusi sampai pagi. Status hukumnya seperti apa? Karena ini ditunggu oleh puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan orang. Ya, jadi beliau tidak tidur. Beliau memang sholatnya tidak sebanyak Imam Ahmad malam itu, tetapi beliau sedang melakukan sesuatu yang jauh untuk kepentingan orang banyak, untuk umat yang menunggu besok pagi harus menunggu fatwa beliau. Ada 30 sekian masalah agama yang harus diputuskan dan harus ada ijtihad. Maka beliau semalaman terus berijtihad. Ya, ini sekali lagi menggambarkan positioning. Ya, kalau kata ahli marketing ini positioningnya penting ya. Positioningnya ulama dengan ahli ibadah itu demikian. Orang ahli ibadah itu lebih kepentingan sendiri, sementara ulama itu lebih kepentingan orang lain, orang banyak. Dan itulah yang dilakukan oleh ulama kepada kita semuanya, teman-teman semuanya, jamaah pengajian NTT semuanya dimanapun Anda berada. Itulah yang dilakukan oleh para ulama kita. Ulama yang dulu mengenalkan Al-Quran, mengenalkan Islam, datang ke Nusantara. Iya, ulama-ulama yang dengan segala macam problematik masyarakat, bukan hanya mengajar. Dulu ketika Indonesia dikuasai penjajah, ulama selain mengajar juga berpikir bagaimana Indonesia bisa merdeka. Maka kemudian muncullah seruan untuk berjihad melawan para penjajah. Ketika kemudian zaman berganti, ada disintegrasi bangsa, ada terjadi permusuhan sesama anak bangsa, ulama berdiri tegak membela, ya, lalu melakukan sebuah konseptualisasi common agreement yang bernama dengan Pancasila. Ya. Kalau ulama selfish, kalau ulama kita itu ego, memikirkan diri sendiri, ulama kita nggak mau menerima pasal pertama dari Pancasila, sila pertama dari Pancasila. Ya, tetapi ulama berdiri untuk menyuruh selain menyuruh ke ajaran agama, di situ juga melihat tentang kemaslahatan umat. Ketika kemudian ada pengkhianat Partai Komunis Indonesia, ulama berdiri. Meskipun untuk itu beliau harus menanggung berbagai macam risiko, termasuk meregang nyawa. Ketika terjadi kemudian masuk lagi syaitan-syaitan bentuk baru, ya, syaitan-syaitan modern. Ketika masuk lagi era digital, ulama juga berdiri. Ya, mempersatukan umat, memberikan suluh, memberikan terang api, memberikan penerang buat jalan yang lurus buat kita semuanya. Dan itu yang mereka pikirkan. Sebagaimana Imam Syafi'i yang sampai rela tidak tidur. Ya, di antara para ulama itu mungkin juga rela untuk menahan lapar, rela untuk mengeluarkan badlul wus'ai, ya, mengerahkan seluruh kemampuan yang mereka miliki. Untuk apa? Untuk mengajar. Ya. Dan bukan hanya mengajar, mereka juga mengasuh. Maka sebutannya adalah murabbi. Ya, murabbi ini satu kata dengan rabbi, ya, rabbun yang biasanya nempel dengan Allah, Rabbul Alamin. Nah, para ulama biasanya juga dengan murabbi. Kenapa mereka murabbi? Bukan berarti mereka Tuhan, bukan. Tetapi mereka mengasuh kita semuanya. Maka kalau di pesantren, kiainya namanya pengasuh, ya, pengasuh. Karena mereka mengasuh jiwa kita, spiritualitas kita. Mereka yang mengajarkan satu huruf, dua huruf, satu ayat, dua ayat, memberikan petunjuk bukan hanya dalam hal-hal mahdoh, ibadah mahdoh, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mereka juga yang mengeluarkan bukan hanya peluh, tapi juga tetes air mata, mendoakan kita semuanya, para murid-muridnya, para jamaahnya, agar kita semuanya tetap ada di jalan Allah. Masya Allah, ya. Maka tepatlah, ya, ini slide terakhir, slide penutup saya. Kalau sebagian ulama salafus salih menyebut laulal murabbi ma'araftu rabbi, andai tidak ada sang guru, andai tidak ada seorang alim yang mengajarkan kepada saya alif,
lam, mim, alif, ba, ta, ya, maka niscaya aku tidak akan mengenal Tuhanku. Sayyidina Ali pernah menyebut, andai ada orang yang mengajarkan itu satu huruf saja dari ilmu pengetahuan, aku rela, kalau dia menghendakiku, aku dijual menjadi budaknya, aku rela untuk menjadi budak yang dijual olehnya. Satu huruf saja. Sementara guru-guru kita mengajarkan lautan ilmu. Nah, perkara kita paham atau tidak paham, mendengarkan tidak paham, soal ya. Tapi mereka berusaha keras, para ulama, para alim, guru-guru kita berusaha keras untuk mengajarkan kepada kita dan selalu mendoakan kita. Maka tepatlah rasanya hari ini kita sebagai seorang murid, ya, yang berbakti kepada guru-guru kita, yang berbakti kepada murabbi kita, yang berterima kasih kepada guru-guru kita. Ya, salah satu kebahagiaan mereka adalah apabila kita bisa mengamalkan ilmu yang mereka berikan kepada kita. Mari kita amalkan, walau satu ayat, ya, walau ayatan, meskipun satu ayat. Jangan menunggu menjadi seorang dai kondang yang followernya jutaan. No, ya, kita mulai dari sekarang. Ya, salah satu kebahagiaan guru adalah selain kita mengamalkan ilmunya, juga kalau kita mendoakan beliau, maka dari itu jangan sampai lepas. Setiap habis selesai sholat, ya, kita kirimkan doa terbaik, Fatihah, selain untuk keluarga kita, juga untuk guru-guru kita, karena mereka adalah pahlawan spiritual kita. Demikian, Bapak Ibu, sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada, apa yang kami bisa sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dengan satu kalimat penutup, mari kita banggakan guru kita dan mari kita doakan guru kita, pahlawan spiritual kita. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian yang sangat menarik, Kiai, mencerahkan, membangkitkan kembali bagi jiwa-jiwa kita, gitu kan, terhadap perjuangan para guru-guru, para alim ulama. Baik, para jamaah sekalian, masih ada sisa waktu karena udah mau 1:30, mungkin satu aja ya, satu pertanyaan barangkali ada yang ingin berdiskusi dengan Pak Kiai, dipersilahkan. Baik Pak Kiai, mungkin dari jamaah nggak ada, mungkin saya izin bertanya. Monggo, Kiai, kebetulan sudah ketua Satkor COVID nih Pak Kiai di RMI dan juga. Kira-kira kiat seperti apa nih Kiai terhadap begitu banyaknya tadi tuh ratusan para alim ulama yang meninggalkan kita gitu Pak Kiai, kiat-kiatnya agar ilmu yang jangan sampai hilang nih ilmu atau lenyap nih ilmu gitu, kiat-kiat baik itu apalagi RMI yang memang mewadahi untuk lembaga-lembaga pendidikan ya Pak Kiai di bawah PBNU. Pak Warno, terima kasih untuk pertanyaan dan perhatiannya. Jadi memang sekali lagi kita sangat bersedih karena kita ditinggal oleh para ulama-ulama kita, guru-guru kita, pahlawan spiritual kita. Tentu di satu sisi salah satu tugas yang diberikan oleh para masyayikh di PBNU kepada kami di Satkor COVID RMI PBNU adalah menemani, mengawal, berkhidmah, yang menjadi khadim ya para alim, para ulama, para kiai-kiai kita bersama-sama dengan seluruh elemen santri-santri yang mengawal para ulama, para alim, yang menjaga beliau-beliau. Tentu mereka tidak ingin dan tidak minta dijaga ya, tetapi tentu kecintaan kita lah yang membuat kita ingin berkhidmah kepada beliau-beliau. Dibarengi, disupport oleh para dokter-dokter terbaik dari Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama. Tentu usaha kita yang pertama adalah preventif, bagaimana agar ini ya sudah cukup, jangan sampai kemudian bertambah lagi, kemudian datang lagi gelombang berikutnya. Dan tahadus binikmah, alhamdulillah, tentu ini juga bagian dari takdir Allah, tetapi juga
sebagai insan, sebagai hamba Allah, apalagi ahli sunnah wal jamaah yang percaya bahwa kita harus berikhtiar, kita harus berusaha, kita berikhtiar, kita berusaha 100% ya, menjaga para kiai dengan pendekatan-pendekatan protokol kesehatan sebagaimana diajarkan oleh para ahli kesehatan dan dokter-dokter. Dan kabar baiknya memang trennya di 3 bulan terakhir ini relatif menurun, ya, relatif menurun dibandingkan dengan sampai akhir Januari. Sampai akhir Januari trennya masih terus meningkat. Alhamdulillah setelah Januari, ya Februari, Maret, April itu trennya alhamdulillah terus menurun. Tentu ini sesuatu yang harus kita jaga terus dan kita terus waspada. Di sisi yang lain, selain berikhtiar, menemani, menjaga, merawat para kiai kita, ya tentu kita juga tepat sekali tadi yang disampaikan oleh Pak Warno bahwa ketika ulama meninggal dunia, itu sebenarnya kenapa ini dahsyatnya harganya itu sampai seluruh alam, sama dengan seluruh alam raya. Karena ini terkait dengan ilmu yang mereka miliki, ilmu yang mereka bawa. Ada ulama yang ahli ilmu falak, ada ulama yang ahli ilmu tasawuf, ada ulama yang ahli ilmu fikih, ada ulama yang ahli ilmu kalam, ada ulama yang menjadi sosok panutan ribuan bahkan jutaan umat. Ya, begitu mereka kapundut, ilmunya juga kebawa oleh mereka. Itu sama persis dengan yang diindikasikan bahwa Allah itu tidak mencabut ilmu dengan cabut begitu saja, tetapi dengan mundut para alim, para ulama yang punya ilmu tersebut. Maka dari itu, ini menjadi PR berat buat kita. Dokter, untuk menghasilkan seorang dokter, kita butuh waktu 7 tahun, 10 tahun. Ya, untuk menjadi seorang ahli ekonomi, kita mungkin butuh waktu 7 tahun, 10 tahun. Tapi untuk mendapatkan satu orang alim, satu orang kiai yang mumpuni, kita butuh waktu puluhan tahun. Dan itu pun bisa jadi, ya kita tidak beruntung, ya naudzubillah, ya kita bisa mendapatkan itu. Ya, tetapi ini tentu tidak menurunkan ikhtiar kita, maka kita mendorong, ya kita mendorong, kita berjamaah, kita juga membersamai para pesantren-pesantren kita, dan juga mengenalkan hasanah keilmuan pesantren kepada masyarakat umum. Ya agar apa? Agar semakin banyak anak-anak muda yang cerdas-cerdas, yang pinter-pinter, bukan hanya belajar coding, ya. Tapi belajar coding nggak boleh ya, karena ya ada yang harus belajar coding agar nanti bisa mendukung Telkomsel begitu ya. Bukan hanya belajar informatika, bukan hanya belajar matematika, ya. Tetapi ada juga anak-anak muda yang cerdas-cerdas, yang pinter-pinter, yang bolehlah ikut Olimpiade Sains, tapi juga menghafal Al-Quran, tapi juga ngaji utawi iki-iku, ngaji kitab-kitab klasik, ngaji ilmu nahwu soroh, ngaji fikih dan sebagainya, agar nanti terjadi regenerasi ulama. Maka dari itu di RMI misalnya di bulan Ramadan kemarin kita mengadakan kegiatan Ramadan ceria yang salah satu isinya adalah ngaji berkah. Kita mengenalkan kepada masyarakat luas hasanah keilmuan pesantren. Semoga dengan itu, ya mungkin dulu bapaknya sibuk kuliah atau sibuk dengan memecahkan rumus-rumus logaritma gitu ya. Mudah-mudahan anak-anaknya saat ini ada yang bisa ngaji di pesantren juga. Ya belajar sains tidak apa-apa, baik, tetapi jangan lupa juga dengan belajar hasanah keilmuan keislaman. Semoga dengan itu nanti kita punya kader-kader ulama masa depan. Termasuk Tahajus Bima juga Pak Warno. Ya pesantren kita itu punya Ma'had Ali namanya. Ya Ali itu tinggi, ya Ma'had itu pesantren. Oh, jadi pesantren yang tinggi. Ya, ini pasca sarjananya pesantren. Disinilah digodok kader-kader ulama kita, ya kita iringi dengan doa semoga putra-putri terbaik kita di Ma'had Ali ya kelak bisa menjadi penerima tongkat estafet keulamaan di Nusantara kita tercinta. Demikian Pak Warno. Amin. Mudah-mudahan bisa terwujud Pak Kiai. Cita-cita mulianya. Amin. Dan kebetulan kami ini yang para profesional ini awam terhadap ilmu-ilmu agama gitu. Makanya kami di pengurus atau di Majelis Telkomsel Taqwa ini kami menggelorakan semangat untuk kembali ke pesantren gitu. Alhamdulillah. Jadi kita kembali ke kajian-kajian kitab-kitab umum ya. Kitab salaf gitu. Dengan salah para kiai yang tersanad dan juga yang memang ahli.
Alhamdulillah, Pak Kiai, berhubung waktu, mungkin bisa ditutup dengan doa, Pak Kiai. Ya. Mari kita tutup dengan doa, tapi sebelum kita tutup dengan doa, sekali lagi, tema kita sangat baik hari ini. Jangan lupa selalu sertakan doa untuk para alim, para ulama, para kiai-kiai kita, para nyanyi kita yang telah mengajarkan ilmu agama, satu huruf, dua huruf pada kita. Ya, jangan lupa di setiap zikir kita, selesai sholat kita, ya, sisipkan doa untuk mereka. Tentu juga untuk para santri yang saat ini sedang mengaji, belajar, ya, tentu juga mudah-mudahan keluarga kita diberi kemudahan, ya, diberi petunjuk untuk bisa derek, ya, mengikuti jejak para alim, para ulama, yang ngaji bersama-sama. Jangan sampai berpikir ini sudah zaman modern, sudah nggak keren ke pesantren, ya, tidak benar itu, ya. Saat ini justru saya bersama teman-teman juga sedang berikhtiar, Pak Warno, ini tahadus binikmah, ya, anak-anak ada satu sekolah sederhana yang sedang kita rintis di Yogyakarta, namanya Aftaruna Islamic School. Anak-anaknya kalau siang belajar ilmu umum dan kita pakai kurikulum dari Cambridge, ya, dengan pengantar full bahasa Inggris dari sejak kindy, ya, dari sejak TK, ya, jadi sejak playgroup, ya, full pakai kurikulum dari Cambridge, tetapi mereka dikelola dalam sistem pesantren. Mereka ngaji ala pesantren. Yang sanawiyah sudah ada ma'hadnya, ada pesantren. Mereka ngaji kitab kuning dengan makna gandul, dengan makna Jawa utawi ikiku, tetapi pengantarnya pakai bahasa Inggris, dan pelajaran-pelajaran umumnya mereka juga pelajari dengan kurikulum Cambridge. Ini salah satu bukti bahwa kita bisa, anak-anak kita bisa. Jadi jangan sampai nanti kita kehilangan obor, ya, kehilangan obor. Tentu ngaji bukan hanya di pesantren, tentu ngaji bukan hanya dengan metode pesantren, tapi ini salah satu metode yang program yang seperti disebutkan oleh Pak Warno tadi, bersanad, ya, sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Mari kita berdoa bersama-sama untuk para alim, para ulama kita, para guru-guru kita, ya, juga untuk seluruh keluarga kita, dan juga untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya terus ada dalam bimbingan dan siratal mustaqim, jalan yang lurus menuju Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi'u wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimika sultanik. Allahumma nahmaduka wa nasta'inuka wa nasta'dinuka wa nastaghfiruka wa natubu ilayk wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alayka wa nusmi'u 'alaika rahmatullah. Nashkuruka wa la nakfuruka wa la nadhlimu man yaghfiruka. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa najidu 'alaika nas'alu wa nahfidu wa narju rahmataka wa nahsya'u bika min 'adabika syaitanil kufar. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa 'alaika turja'ul amru kulluhu wa 'ala niyyati wa Qalun anta tuhmad, qalun anta anta 'ala kulli syai'in qadir. Lakal hamdu bil Qur'an wa lakal hamdu bil mal wa lakal hamdu bil ahli wal mu'afah ustadina wa syekhina wa syekhina. Wa lakal hamdu bil ahli wal mu'afah kadza ta'du wa nawazarta anna wa jama'ta furqatana wa min masana rabbana a'tana ya Allah. Min kulli masana rabbana a'tana ya Allah. Min kulli masana rabbana a'tana ya Allah. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Semoga berjaya Allah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi أساتذتنا مشايخنا مشايخنا يا الله. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وارحمهم. اللهم يؤلي درجاتهم في الجنة. اللهم يؤلي درجاتهم في الجنة. اللهم يؤلي درجاتهم في الجنة. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم انفعنا بما علمنا. اللهم انفعنا بما علمنا. اللهم انفعنا بما علمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباع الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan ditutup doa oleh Kiai Haji Ulun Nuha, maka berakhir juga kajian pesantren digital
MDT pada siang hari ini. Kita akan bertemu lagi pada hari Kamis, kajian pada zuhur di waktu yang sama. Demikian dari kami para pengurus MDT, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Allahumma muwaffiq lakum amin thorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Yai. Ketemu lagi. Matur nuwun, Pak Warna, Ye. teman-teman semuanya.